sedang menghadapi masalah hari ini, seakan kalian sendiri nggak ada teman, nggak ada yang orang yang deket dan menolong atau membantu, namanya Anda di fase lagi ujian. Istilahnya udah beralih jalur, terikat ke lebih rapi, lebih terkenalnya kan macam anak band kan ceweknya banyak. Segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya, sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Jadi Oke, selamat pagi. Nah, sekarang kita lagi hadir ke sini nih. Ada Bung Agung Asapuye katanya. Semangat dong. Asapuye yang sekarang katanya masih eksis tapi jarang manggung. Oke, gimana Bung perjalanan hidup selama ini? Sekarang kan istilahnya dulu kan berawal dari seniman dan sekarang sudah beralih jalur terikat lebih rapi, lebih resmi gitu. Gimana nih Bung? Oke, kalau kawan-kawan semuanya, ini masuknya walaupun di AMC-nya, tapi masuknya di channel saya nih ya, di Agung Asapuye Channel. Maksudnya gini Bang, tahu dulu, pertanyaan tadi kan tentang dari musisi sama seniman musisi. Bang Darman tuh harus tahu dulu dong, seniman itu apa? Seniman tahu nggak arti seniman? Bisa dijelaskan Bu? Suka menipu teman, suka menipu teman. Ya nyanyi sendiri minta bayaran. Awalnya jadi basicnya MC man. Itu awal mula kenapa kok terjun ke MC? Itu awalnya dari kerjanya MC kosong, ayo kita kumpul kan. Orang yang tertawa lihat tingkah saya gitu mas. Tapi juga banyak yang jelek juga, tidak sedikit yang kecewa juga kan. Dan omongan itu kan ada pepatah bilang loh, pedang lebih tajam lidah kita. Ya pastinya tentunya di situ ada siang dan malam. Ada yang senang, ada yang nggak senang. Tapi dari awal itu orang-orang yang seneng nih, kita nggak bicara sama orang yang nggak suka mungkin dalam cok-cok tentunya. Apalagi kita ya yang orang-orang perfect juga banyak yang nggak suka, ada yang suka, ada yang enggak lah pokoknya. Akhirnya aku dinaikin di suatu event gitu, suruh MC ataupun di acara-acara ya kayak kumpul komunitas dan lain-lain. Musisi tahu nggak mas? Musisi apa? Musuhnya ibu-ibu. Berarti bapak-bapak? Enggak, musuhnya ibu-ibu gini. Saya pernah bilang kan totalitas mas, waktu dulu bisa tengok di masa lalu saya kan total benar-benar gimbal 20 tahun loh, gimbal dan berpakaiannya pokoknya totalitas nggak kayak sekarang ini, makanya pada kaget nih sekarang itu musuhnya ibu-ibu. Jadi teman-teman kalau belum jadi musuhnya ibu-ibu, maksudnya bukan ibu sendiri, begitu sih sayang bagaimanapun anaknya tetap menyayangi anaknya kan? Ya betul. Maksudnya kita bicara di fase waktu berjaka gitu mas. Setiap ngapel tempat cewek pasti yang paling didambakan di mana-mana ibu. Seorang ibu itu kan biasanya kalau itu mendambakan anak yang menemukan teman maupun yang baik, pacar ya yang baik, kelihatan dari fisiknya dulu kan, seperti itu. Tapi kok kenapa pertanyaannya, kenapa kok istilahnya kok bisa ngambil resolusi istilahnya perubahan yang begitu drastis dari seorang musisi kemudian sekarang kan ke arah ke kerja formal, kalau dalam terus wangi kayak itu berawal dari COVID mas. Nah itu awalnya aku ngapain ya selama COVID 2 tahun loh bang. Kalau jenengan sih jadi udah gajian. Kita kan bener-bener kayak misalnya seniman-seniman di kampung, di wedding masih ada yang bisa tembus. Kalau kita kan di event-event konser paling nggak minimal paling sedikit itu orang ratusan lah, banyak ribuan. Jadi kita harus mengambil sikap lah. Musisi-musisi yang punya mobil, punya segala peralatan musik,
sampai ada yang tinggal satu alat doang, kayak musik gitaris tuh tinggal ada apa namanya satu jarang alat manggung, karena nggak pernah manggung, jarang lagi, semuanya dijual-jualin gitu. Iya, semuanya dijualin buat hidup gitu kan. Nah, kita cukup bingung juga gitu. Terus mulailah mendalami yang namanya kita kan harus kerja dari rumah gitu. Iya. Hanya kita mendalami video gitu ya, bukan video yang profesional sih, amatiran, tapi palingnya kita bisa mendokumentasikan teman-teman, kayak kita ambil dari status teman yang lagi ulang tahun. Akhirnya ya memutuskan kerja seperti ini gitu Mas, kayak gitu ya. Alhamdulillah sudah bisa kita nikmati, alhamdulillah bisa berada di tahap sekarang. Iya, seneng aja dimanapun, yang penting kita. Tapi ada nggak istilahnya keinginan dari dalam hati? Kalau dulu kan kehidupannya yang merdeka ya dari musisi itu kan apa-apa serba ya istilahnya bukan semaunya dewek, tapi tidak ada yang mengatur itu. Nah sekarang kan otomatis terikat dengan aturan, peraturan dan gitu. Kira-kira ada nggak ini apa rasa untuk saya kepengen kembali ke masa lalu itu? Rasa sih pasti besar Mas, karena kita sudah menjalani udah bertahun-tahun gitu Mas. Cuman saya kembali lagi selalu berdoa sama Tuhan, ridhoi saya gitu kan. Dan semua keputusan Tuhan apapun saya ridho gitu Mas, menjalani dengan semampu dan sebaik-baiknya gitu. Kalau misalnya nggak punya apa-apa ya paling nggak punya hati yang benar-benar menyayangi teman gitu loh Mas. Depan kita nggak mau berpikir terlalu jauh masa depan kita, karena belum tentu kita sampai masa depan gitu Mas. Jadi ya masa depan itu kan orang kan yang tahu. Yang saya ketakutkan di sini udah 3 tahun yang fase-fase dulu itu takutkan saya masuk di sebuah tempat kerja ini nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak bisa mengikuti, nggak bisa beradaptasi. Ternyata alhamdulillah bisa mengalir, tapi tetap ya kita selalu introspeksi karena kita bukan di rumah yang sama, rumah yang sangat berbeda walaupun satu tujuan untuk Indonesia gitu kan. Tapi punya tatanan yang berbeda Mas. Ibarat kata kita biasa di pohon beringin yang rindang, tapi makanannya itu cuma biji-biji dari beringin itu. Sekarang kita berada di bawah pohon durian Mas, walaupun nggak rindang tapi jatuhan sakit, tapi kalau nggak kejatuhan enak gitu. Kayak gitulah ibarat kata gitulah ya. Itu Bang, ada pertanyaan lebih sulit lagi nggak? Ini kan ngobrol santai Mas, kok kayak formal banget sih? Aduh, pengen nongkrong kayak gini ngobrolnya nih, kayak gini tadi. Kayak rasanya kayak saya seolah seperti apa diwawancara sama abang gue ini, luar biasa. Kira-kira matinya kapan? Matinya kapan gitu? Enggak. Cita-cita terbesar, bukan sih terbesar nih. Sekarang kan kira-kira targetan utamanya apa sih? Kegiatan utama saya? Target utama saya itu benar-benar kecil disuka, mudah terkenal, mati masuk surga Pak. Ya sekarang fokusnya ke anak, bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik buat anak itu doang sih Mas. Gak ada ambisi apa, kalau lihat anak senyum ya udah miliaran udah dapet. Nah ngomong-ngomong anak ya, ditanya ya. Anak siapa Mas? Anak sendiri. Ketika lihat bapaknya dulu gimbal itu gimana sih? Bangga dia. Bangga. Nah, kemarin sempat bilang sih anak saya yang pertama, mau gimbal lagi aja. Kenapa? Karena Romo sekarang nggak ada waktu gitu kan. Waktu gimbal kan kita berusaha sendiri gitu Mas. Waktu anak membutuhkan kita langsung pergi gitu. Tapi kalau di sini kan terikat dengan aturan. Sekarang malah konsekuensinya udah nggak gimbal, malah waktunya. Iya, kalau kerjaan saya kan gitu. Kalau pagi kita jalan-jalan liputan, nanti sore kita mulai evaluasi sambil memikirkan konten ini atau informasi yang untuk ke masyarakat. Terus baru malamnya kita edit terus naik gitu loh. Tiap harinya kalau kita tumpuk nggak sampai. Nah, pas jangan tahu sendiri kita kan fokus di informasi di media sosial, di dinas pendidikan gitu dan kebudayaan. Jadi itu bukan hal yang mudah. Informasi loh ya, bukan buzzer loh ya. Iya, informasi. Kita hidup medsos kita dinas pendidikan itu ya hidup karena ada Mas Agung ini. Dia Instagram, mulai dari Instagram, YouTube, terus Facebook, video, TikTok. Ya gitu Bang, maksudnya ya senang aja mengabadikan. Dulu juga sempat saya berpikir buruk tentang kedinasan Bang.
Tuh orang kok pada nongkrong doang gitu kan. Oh kok jam siang kok pada jalan. Sekarang sama Allah itu ditunjukin nih loh pekerjaannya. Wah ternyata lelah gitu kan. Capek akhirnya mereka nongkrong. Pergi pas siang mereka ada tugas di luar kantor. Terus ada kegiatan-kegiatan yang kita misalnya keluar terus sampai ke kantor kita duduk ngopi dan segala macam kan kita butuh. Nah, dulu waktu aku jadi belum kerja nih, anjir uang negara deh. Mereka pada enak banget ya duduk santai, dia pakai plat merah ya, platnya daerah sampai ke daerah lain. Sempat berpikir seperti itu. Ya dengan ada ini saya berpikir memang Tuhan menunjukkan ini loh kinerja bapak-bapak yang hebat-hebat di instansi. Dan itu jadi jawaban nyata. Betul Mas, dulu aku ngipet nyebelin jam segini nongkrong ngopi dan segala macam begitu. Kayak gitu kan. Sekarang juga ngalamin juga kan banyak nongkrong ya? Ya enggak. Ya enggak apa sih. Habis kita misalnya ada kegiatan. Ya kan banyak nongkrong habis kerja. Bukan habis ada kegiatan kita terus nongkrong sambil ngedit itu kan sama juga kerja gitu kan itu Mas. Jadi saya seakan-akan sama Tuhan itu udah ini loh ya, dikasih jalan kamu pikiran dulu itu nih mereka itu ngapain di sini dan sekarang saya tugasnya memberi siar ke masyarakat bahwa ini loh kegiatan teman-teman di instansi wajib apa ABCDFG gitu tapi saya lucu aja dengan hidup dan kadang kan ada saya hidup dari apa yang saya benci Mas. Hidup dari awalnya menarik. Hidup dari apa yang kita benci awalnya gitu. Coba Ben. Bukannya kehidupan kan kadang hidup atas dasar apa yang kita senangi. Ada yang prinsip aku atas dasar awalnya apa yang saya benci. Satu. Dari benci. Iya satu. Ben. Aku juga dulu berpikir, anak band belagu udah bukan artis tapi kayaknya sok artis padahal masih seniman kampung dari lain kan pokoknya kan segala macam. Anak band kan ceweknya banyak. Aku jadi anak band masih gitu, waduh nggak ada pikiran situ dan aku nggak ada kemampuan itu awalnya. Birokrasi juga sama juga. Dulu nyebelin banget orangnya serius dan segala macam. Sekarang malah di dalamnya. Nah kayak gitu, makanya tapi dari key poinnya kalau kita nggak suka sesuatu pelajari sebelum kita bicara gitu. Dulu aku tuh bicara dulu tapi tanpa mempelajari gitu. Jadi membenci dulu. Lah membenci terus belajar kita tahu akhirnya kita ternyata salah. Jadi poinnya itulah pelajari dulu baru kita bicara. Bukan membenci dulu baru kita bicara. Kata istilahnya jangan melihat buku dari covernya aja. Istilah kerennya ya Bu. Iya gitu. Jadi kita kalau nggak suka sesuatu atau seseorang ataupun apapun pelajari dulu dong. Kenapa kok A, kenapa kok B gitu lah. Pelajari baru kita bicara. Biasanya kita nggak suka langsung ngomong. Aku nggak suka sama dia tuh kayaknya dari segi mata kita kan orangnya sombong padahal mungkin dia kena sariawan gitu kan. Jadi kan dia memang karakternya seperti tahu-tahu pipis. Pipis enak ya. Seperti itu lah Bang. Jadi saya banyak evaluasi diri maksudnya. Dulu kan aku kalau udah sniper orang itu orangnya pasti dari sudut mata saya tapi sekarang evaluasi kalau misalnya aku nggak suka sesuatu aku pelajari dulu. Malah justru menjadi tantangan apa sih dia gitu. Misalnya ada orang yang kenapa sih dia bisa begitu? Iya kayak gitu. Tapi aku pelajari sebelum aku ngomong kok dulu kan enggak anjrit tuh orangnya rese sombong dan segala macam. Kita udah berdakwah. Iya. Kita berdakwah bagaimana dihancur gitu. Kalau sekarang enggak bagaimana sih. Tapi itu segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya, sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Jadi sekarang lebih mengambil dagingnya sih Bang. Sebaik-baiknya manusia pasti ada kekurangannya. Seburuk-buruknya manusia ada kebaikannya. Lah kita ambil poin yang enak-enak aja gitu loh Bang. Ngomong ikan nih. Sampai ikan. Coba sebenarnya kok 10 nama ikan. Ikan tongkol. Terus jair, grameh. Terus berapa? Penting Bang. Iya penting. Kan itu pengetahuan. Berapa? Cana. Ada ikan cana. Ikan cana yang grameh. Lohan cana itu kayak cikol ikan gabus yang sekarang mahal itu ikan cana, ikan cupang. Terus berapa? Udah banyak itu.
Ikan kembung. Ikan kembung, ikan tenggiri, Kenapa ikan kembung dinamain ikan kembung? Kan di air terus bang minumnya bang, airnya kembung. Pertanyaannya lebih sulit lagi ngapa? Ayo, ini adalah podcast mencari solusi tanpa solusi. Apa maksudnya? Temanya kita apa temanya tadi? Ikan kembung. Enggak temanya kita obrolan ini. Temanya tadi. Temanya ya gak ada tema. Oh aja tadi mas. Kita nggak butuh motivasi, kita butuh solusi gitu lah. Nah, gitu. Jadi ini nggak ada settingan loh bro. Jadi ikan kembung ya. Pertanyaannya susah. Kenapa orang di sekolah nggak ada nih pertanyaan kayak gini, nggak ada pelajaran. Kenapa orang itu yang suka makan ikan kembung? Dia nggak kembung. Dia nggak kembung. Itu makanya itu di darat, kalau di air itu pasti akan itu apa namanya ikut kembung. Makanya ikan nggak pernah tidur. Ikan tidur nggak sih mas? Pada kedinginan loh, kasihan tuh kalau lihat ikan. Tema-tema lain, ikan aja. Gue jadi lapar nih jam ini guys, ini kan kita lagi jam istirahat gitu. Jangan bahas-bahas makanan lah. Pokoknya seperti itu. Politik. Jadi buat teman-teman di seluruh yang melihat kita di tayangan kita ini, saya bilang kalau sedang menghadapi masalah hari ini, seakan kalian sendiri nggak ada teman, nggak ada yang orang yang deket dan menolong atau membantu. Namanya Anda di fase lagi ujian, ya. Kita kan di dinas pendidikan tadi itu. Kita temanya lagi dapat ujian. Ujian dari Tuhan kan. Iya. Kalau misalnya kalian dapat ujian, ada temennya yang di samping, namanya latihan ujian. Gitu. Makanya jangan pernah takut sendirian di sana. Tetap yang penting ketika ujian boleh nyontek. Bisa nih nyontek sama ya kan, maksudnya bukan sih kita istilahnya nyontek dalam arti konotasi negatif loh, dalam arti itu kan ujian kehidupan. Berarti kan kita harus kenapa bisa itu? Dia bisa. Berarti bisa itu enggak mesti pas lagi menyelesaikan sendiri. Cuman kita bisa konsultasi pada orang-orang yang tentunya itu bisa kita ngambil memberikan contoh. Misalnya saya menghadapi matematik ini susah. Kan kita cari guru matematik. Yang penting jangan sampai salah sama gurunya. Kita belajar matematik, pusing di matematik, kita belajar di biologi. Akhirnya kita dikasih belajar tentang konspirasi sex education. Kayak gitu bang. Yang penting berguru pada tempatnya, karena manusia nggak sempurna mas. Pasti punya keunggulan dan ada kekurangan, ada kelemahan. Seperti saya tadi bilang, segembuk-gembuknya ikan pasti ada tulangnya, sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Kembali ke ikan. Kenapa ikan kembung nggak kembung di air lah. Iya. Beli lama-lama emosi nih, podcastnya lama-lama berantem nih Pak Dede. Pokoknya kalau pengen ada perbincangan yang lebih seru, lebih sengit dan lebih nggak penting lagi, boleh kalian tulis di komentar di bawah ya mas. Iya. Nanti kita bisa setiap hari berjam-jam, setiap jam kita ngadain podcast seperti ini. Pokoknya kembali lagi, kalau misalnya Anda pengen kita ngobrol tentang apa, tulis di kolom bawah komentar. Aja kelalen. Iya lupa. Jelas diklik tombol subscribe. Pokoknya ngesok bikin lagi. Kayak gitu ya. Iya. Closing statement. Iya. Keren banget. Iya dong. Iya. Kita kan dengerin. Kita harus buat. Iya. Cara. Ayo. Kalau kalian melihat ikan, sebelum punya ikan pasti ada tulangnya atau durinya, sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Ambil baiknya dan buang buruknya. Iya. Aku nggak sabu ya, bang. Abang nunggu statement juga dong. Apa? Statement? Terus iya dong. Ayo gas. Kita kan kita bukan bintang tamu. Kita ada binatang tamu semua bang. Jalani semua kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Tuh. Itu udah cukup. Sudah cukup. Kita nunggu requestan teman-teman aja deh. Ini kan kita perdana nih bang. Terlalu sensitif. Kita perdana dulu, kita cek sound. Kalau memang ada yang berkenan, ada yang komen, kita lanjut. Kalau enggak ya udah, tetap kita lanjut sih. Pokoknya kita nggak ada ekspektasi, kita nggak ada target. Yang penting jalan. Seperti mereka gitu ya. Iya. Kita kayak ngomong-ngomong nonton doang syukur, ikut subscribe syukur, nggak subscribe ya nggak apa-apa. Yang penting kamu
bahagia. Itu Bang. Ya. Akhirnya saya Gung Asapuye. Saya siapa dong? Nggak tahu Bang. Enggak, maksudnya saya nggak punya embel-embel. Oh gitu. Harus ada Bang. Ada Asapuye. Karena memang berasal dari dulu band Asapuye. Kalau saya ya Mas, kira-kira apa yang bagus? Mas Anto selalu salam olahraga. Apik. Salam olahraga. Iya kan dulu kan guru olahraga kan. Di dalam olahraga kita tulis dikit tentang payment posture. Veni Vidi Vici. Oke, terima kasih. Oke.